Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bapak sampaikan atau berikan latihan soal untuk persiapan asesmen sumatif akhir semester. Berikut juga untuk melengkapi kisi-kisi yang sudah dikirimkan ataupun sudah dibahas sebelumnya untuk lebih mantap untuk persiapan asesmen sumatif akhir semester di mata pelajaran akidah akhlak semester ganjil tahun 2024. Baik anak-anak, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ASAS nanti mata pelajaran akidah akhlak untuk mata ujian yang diujikan yaitu dari bab 1 sampai bab terakhir. Berarti bab 1 mulai dari akidah Islam, kemudian masuk ke sifat Allah, sifat wajib, mustahil, jaiz, ada akhlak terpuji, kemudian ada adab sholat dan zikir, dan terakhir tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, kita mulai membahas soal-soal ini. Soal ini bukan soal yang akan diujikan nanti, tapi ini soal tahun sebelumnya yang bisa jadi ada beberapa yang masih relevan sekaligus sebagai gambaran patokan untuk kalian belajar di rumah masing-masing. Ya, baik, kita mulai bahas soal yang pertama. Akidah Islam memiliki dasar-dasar yang harus dijadikan pedoman hidup bagi kaum muslimin, yaitu apa? Ya, dasar beragama kita tuh kan tidak akan jauh dari apa? Satu Al-Quran, dua hadis. Nah, jadi yang paling penting dasar berakidah ya otomatis dua hal ini. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Kemudian ada tiga unsur pokok dalam akidah Islam yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu apa? Ya, ini yang sudah Bapak jelaskan di kelas ya. Jadi ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, itu adalah salah satu urutan dan ingin sempurnanya dalam beragama ketika memadukan antara iman, Islam dengan ihsan. Yang dulu Bapak pernah gambarkan tuh sebagai sebuah pohon. Akar itu adalah iman, batang itu adalah Islam, sementara pohon atau buahnya itu adalah ihsan. Nah, itu gambarannya atau bisa dianalogikan sebagai sebuah bangunan. Pondasinya itu adalah iman, kemudian tembok-temboknya itu adalah Islam, sementara atapnya itu adalah ihsan. Jadi yang paling cocok itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya, perhatikan pengertian iman menurut istilah berikut ini. Nah, ini ada al-imanu huwa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Apa artinya? Iman ya tasdikun bil qalbi, ya membenarkan dengan hati, kemudian wa iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan atau anggota badan. Jadi jawabannya D. Lanjut, wa budullah wala tusriku dalam surat An-Nisa ayat 36. Ini menandakan bahwa jangan kita beribadah kepada selain Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini yang paling tepat adalah jawaban yang C. Mana iman? Gampang ini mah ya. Bisa ditebak sangat mudah. Iman itu percaya. Salah satu sifat wajib Allah yaitu kidam. Kidam itu artinya apa? Wujud, kidam, bako itu ya. Wujud ada, kidam terdahulu. Allah tidak membutuhkan bantuan, berarti Allah tuh berdiri sendiri. Nah, dalam sifat Allah yang dulu sempat dibahas di kelas tuh Bapak sudah tugaskan buatkan tabel ya. Tabel tentang sifat Allah. Nah, itu silakan dihafalkan lagi. Harus benar-benar hafal gitu ya. Wujud ada, kemudian Adam tidak ada bersama lawannya supaya nanti mudah dalam mengisi soal. Kalau kalian nggak hafal atau nggak paham tentang sifat Allah itu agak susah gitu ya memahami soalnya. 12 wahdaniyat itu esa dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya mustahil Allah berbilang. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah bersifat wahdaniyah. Ingat nih, patokannya adalah wahdaniyah. Berarti wahdaniyah itu apa? Satu, Allah Maha Satu. Berarti ya sudah pasti jawabannya adalah Qul huwallahu ahad. Nah, ini jawabannya. 13. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 16. Qul atu'allimunallaha bininikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Nah, kalau soal seperti ini, kalaupun kalian tidak memahami ayatnya, maka lihat setiap ayat itu ada kata kunci. Nah, kata kuncinya adalah di alim. Alim itu ya berarti berilmu. Nah, 14. Allah bersifat qiyamu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Qiyamu binafsihi atau ihtiyaju li ghairihi yang artinya ya kalau qiyamuhu berdiri sendiri berarti kalau lawannya butuh kepada yang lain. Lanjut, ta'adud artinya berbilang. Pernyataan tersebut menurutmu adalah
Nah, ini jawabannya tinggal benar atau salah saja. Maha berkehendak tidak seorang pun yang mampu menahan kehendak Allah dan segala yang terjadi di dunia berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dia tidak pernah dipaksa ataupun diatur pihak lain karena mustahil Allah memiliki sifat. Nah, ini apa nih jawabannya? Dia tidak pernah dipaksa. Ya, berarti lawan dari punya kehendak sendiri, ya berarti karohah gitu ya, lawannya. Sifat karohah. Taat yang sifatnya mutlak adalah taat pada siapa? Ayatnya kan sudah dibahas tuh ya di kelas. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasul. Nah itu mutlak. Tapi kalau ulil amri pemerintah yang zolim, yang aturannya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tidak ada kewajiban taat. Lanjut, mukhalafatul hawadis apa artinya anak-anak? Ya, sifat wajib Allah yang berarti Allah itu berbeda dengan makhluk. Dua-dua fenomena berikut yang menjelaskan bahwa Allah mustahil bersifat buta adalah semua perbuatan manusia tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Mau dimanapun kalian sembunyi, Allah tuh maha tahu. Di besi, di lemari yang dikunci rapat-rapat, Allah pun tahu. 23 fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ini sifat jaiz. Sifat wajib itu kan 20 tuh yang kalian hafal, wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Ada sifat jaiz, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Satu-satunya sifat jaiz bagi Allah. Apa artinya? Fi'lu Allah tuh memperbuat sesuatu kulli mumkinin yang mungkin terjadi atau tidak membuatkah atau meninggalkannya. Nah, ini ya. Jadi Allah mah bebas. Mau merubah saat ini seorang jadi katak sekalipun gitu ya, bisa berubah, tergantung kehendak Allah. 24. Manusia diberikan jalan selebar-lebarnya oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan melalui sebuah pintu taubat. Nah, taubat itu artinya apa? Taubat itu artinya kembali. Menurut Imam Nawawi ada 3 syarat tobat. Salah satu syarat tobat yang menyangkut dosa pada Allah adalah menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Nah, ini yang harus dilakukan. Kata ikhlas berasal dari kata halasa yulisu ikhlason yang artinya murni, suci. Itu ikhlas. Ayat yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Ini ada dalam doa setelah wudu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini jawabannya. 27D. Salah satu hal terpuji pada Allah istiqomah. Istiqomah itu apa? Tegak, lurus, dan konsisten. Oke, perhatikan Quran Surat Al-A'raf 31. Hudu zinatakum inda kulli masjid. Apa tuh perintah apa? Supaya kita sholat tuh pakai pakaian yang terbaik. Jangan sholat pakai pakaian seadanya. Penguasa rakyat kerajaan Sabah menyembah apa? Matahari kan? Dalam kisahnya tuh sudah. Ayah Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam. Bersedekah secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui orang lain merupakan contoh dari ikhlas. Sesuatu yang membuat Ratu Balkis merasa malu itu saat mengirim utusan sebagai mata-mata, namun diketahui Nabi Muhammad mengirim hadiah. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi sempat Nabi Muhammad dikirim hadiah untuk melunakkan hatinya, tapi Nabi Sulaiman tidak menerimanya. Seekor burung yang memberikan informasi tentang kondisi negeri Sabah. Nah, ini burungnya fenomenal, namanya burung hudhud. Nah, itu PG ya gambarannya. Untuk esai, sifat wajib dihafalkan, apa itu sifat mustahil, apa itu sifat jaiz, kemudian apa itu tobat dan istiqomah, entah contoh perilakunya, entah pengertiannya. Berikut juga di surat Yasin, nanti bisa jadi diminta terjemahannya, entah itu isi kandungannya, silakan. Ada badal dalam surat zikir, sudah dituliskan ya, harus suci, kemudian pelan-pelan, banyaklah. 4 keistimewaan dikarenakan pada Nabi Sulaiman ini juga sudah dibahas ya, punya bala tentara dari angin, jin, kemudian menguasai bahasa binatang, banyaklah, silakan disiapkan. Itu aja anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat sekaligus mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.